gereja yang baru, gedung gereja Philadelphia, kampus Katolika. Kami mengucapkan selamat datang di rumah Tuhan yang baru saja diresmikan dari baptisnya, dan kami mengucapkan selamat beribadah. Sejak awal, tetapi disalahgunakan untuk maksud-maksud yang lain. Itulah sebabnya Injil datang untuk menerangi kekuatan-kekuatan yang ada sebagai kearifan lokal dalam sebuah budaya, dalam sebuah bangsa. Memang ada yang tidak bisa diterangi. Yang tidak bisa diterangi itu artinya dimusnahkan karena tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ini terjadi oleh karena dosa telah menguasai hidup kita manusia. Jadi kekuatan untuk mengalahkan alam maut itu dimulai dengan dua orang yang sepakat. Bapak Ibu, dua orang yang sepakat ini bukan dua orang anak, bukan dua orang pemuda, bukan dua orang laki-laki atau dua orang perempuan, tetapi dua orang yang dimaksud itu adalah suami istri. Jadi keluarga adalah instansi dasar yang digunakan Allah untuk memulai rencana yang besar, yaitu mengalahkan alam maut. Jadi alam maut mengalahkannya itu dimulai dari instansi dasar, yaitu suami istri. Itu ditulis di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 19. Dua orang yang sepakat dulu, baru sesudah itu 2-3 orang berkumpul. Maka di dalam ayat 20 ditulis, sebab di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada. Tidak bisa dibalik. 2-3 orang baru 2 orang, tidak. Harus dari 2 orang yang sepakat, barulah 2-3 orang yang berkumpul. Dalam ilmu peperangan itu kan, kalau mau damai harus berperang. Ketika kita menaklukkan satu wilayah, maka diharapkan ada damai di situ. Di dalam Alkitab, damai itu adalah ketika kita mampu menerima orang lain apa adanya. Kita mampu menerima orang-orang yang pernah menyakiti kita. Kita mampu menerima orang-orang yang membuat kita sulit, yang menghambat kita, yang melakukan tindakan kekerasan kepada kita. Hanya itu yang dapat menciptakan, melahirkan perdamaian atau kedamaian. Itulah sebabnya di dalam perjanjian baru damai itu dijelaskan di dalam 3 contoh. Contoh yang pertama, damai disebut sebagai hilasteria. Itu menutup sesuatu. Damai model ini hanya Yesus yang kerjakan. Ketika dia mati di atas kayu salib di Golgota, maka segala pemberontakan manusia telah didamaikan. Hilasteria. Damai yang kedua itu adalah eirene. Ini sebenarnya sebuah kata sifat tentang sebuah keadaan yang aman. Lalu damai yang ketiga itu disebut katalasso. Itu yang menjadi dasar tema kita di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Damai ini ya yang menjadi panggilan bagi orang-orang percaya. Apa itu damai katalasso? Katalasso adalah sebuah hal yang kita kerjakan untuk menyambung kembali. Hal ini dulu ada, tetapi sudah terputus. Maka katalasso artinya menyambung ulang atau memperbaiki. Itu yang disebut perdamaian di dalam 2 Korintus 5
ayat 19. Panggilan kita sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan adalah menyambung ulang hal-hal yang dulunya tersambung tetapi sekarang retak atau terputus. Yang dulunya baik tetapi sekarang sudah rusak akibat dosa. Sukacita presiden pada hari ini harus kita bawa di sana. Kita bawa dalam pandangan ini bahwa Yesus yang mendirikan jemaat, yang mendirikan gereja, menginginkan kita hidup di dalamnya sebagai orang-orang yang membawa damai. Di mana kita ada, di situ hal-hal yang terputus dapat tersambung. Di mana kita ada, hal-hal yang rusak dapat terurai, tercipta dengan baik kembali. Perjalanan ibadah yang kita lakukan di rumah Tuhan yang baru di gedung gereja Philadelphia kampus Katolik. Baiklah Bapak Ibu dan Tuhan terkasih, selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia Pembangunan yang akan disampaikan oleh Bapak Musa Kambuaya AMK. Atas waktu yang diberikan kepada kami selaku panitia pelaksana untuk menyampaikan laporan. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Kepala Gereja kita, atas kasih kemurahan, hikmat serta marifat yang begitu luar biasa kepada kita, atas perkenannya sehingga semua kita dapat dimungkinkan hadir dan berhadir di jemaat PKI Philadelphia Kampus Katolik, Distrik Ayam Timur Selatan, Kabupaten Barat, Provinsi Papua Barat Daya. Segenap masyarakat intelektual orang Kampus Katolik merasa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang telah mengawal pekerjaannya pembangunan gedung gereja ini dari awal pelaksanaan pembangunan sampai selesainya dengan waktu pekerjaan pembangunan 5 tahun 3 bulan. Dan pada hari ini Rabu 20 Desember 2023 dilakukan peresmian dan etablasi luas bangunan dan fasilitas. Luas bangunan gedung gereja baru Jemaat PKI Philadelphia Kampus Katolik adalah 745 meter persegi, berdiri di atas tanah berukuran 45 x 45 meter persegi. Fasilitas yang tersedia sebagai berikut: 1 buah rumah pastori baru, yaitu hibah anggaran pemerintah Kabupaten Barat melalui anggota DPR kita, Bapak Presiden tahun 2022. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Sinode Gereja Kristen Injil di Tanah Papua hari ini dipimpin oleh 7 pimpinan harian, 12 pimpinan wilayah, 70 klasis, dan 2036 jemaat, termasuk jemaat PKI Philadelphia Kampus Katolik. Saya juga sampaikan banyak terima kasih untuk PJ Bupati Kabupaten Mimra. Mari kita berdoa. Jauh-jauh datang dari tanah Minahasa menjadi berkat untuk kita di kantor. Dan memang itu jalan cerita dan sejarah. Ketika ingin masuk keterlibatan nyora-nyora dari Maluku, Samihat Laut dan Minahasa dalam satu kesatuan datang ke negeri ini untuk mendidik kita yang pada akhirnya tanggal 25 Oktober 1945 Pendeta Ishak Somonekene di Bukit Eumeri mengeluarkan visi bangsa ini untuk memasuki masa depan. Biar orang datang dengan pengetahuan tinggi, dengan penuh kearifan, tetapi mereka tidak pernah akan bangkit memimpin negeri. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri.
Ini fakta. Doa KK menjadi kenyataan. Hari ini seluruh provinsi, kabupaten kota dipimpin oleh putra putri Papua. Mengapa? Karena gereja yang satu ini telah meletakkan dasar yang sebenar-benarnya dan yang sesungguh-sungguhnya, baik itu pada bidang pendidikan, kesehatan, dan juga pengembangan ekonomi. Orang tua kita adalah bukti dari semua kader-kader pemimpin bangsa ini yang dicetak oleh Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua. Untuk dapat dipergunakan dalam rangka menunjang pelayanan di Jemaat PKI Philadelphia Kampus Kato. Terima kasih. Gedung Gereja GKI Philadelphia Kampus Kato Maibrat dengan luas bangunan 745 meter persegi dan luas tanah 45 kali 45 meter persegi dibangun dalam jangka waktu 5 tahun 3 bulan, di mana peletakan batu pertama pada tanggal 9 September 2018 dan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 dilaksanakan peresmian dan pentabisan Gedung Gereja GKI Philadelphia Kampus Kato Maibrat. Selain itu, panitia pembangunan juga menyerahkan 1 unit mobil yang kemudian didata sebagai aset GKI di Tanah Papua. Hari ini telah terjadi sukacita sorgawi. Amin.